Bayangin cuma gara-gara satu kata dan satu mahkota, sebuah drama Korea bisa dituduh seolah menggambarkan Korea sebagai bawahan Cina. Dan yang bikin netizen makin marah, kontroversi ini justru meledak tepat menjelang episode final. Drama yang awalnya cuma dianggap historical romance biasa, sekarang malah diseret ke isu sejarah, politik, bahkan nasionalisme. Belakangan ini, drama Perfect Crown lagi jadi bahan perdebatan panas di Korea Selatan. Bukan karena chemistry pemainnya, bukan juga karena endingnya, tapi karena satu adegan penobatan yang dianggap terlalu sensitif secara sejarah. Karena Yian, yang diperankan Byun Woo Sok, tampil memakai mahkota kerajaan dengan 9 untayan manik, lalu menerima seruan Chonse saat naik tahta. Sekilas mungkin terdengar biasa aja, tapi buat banyak netizen Korea, detail itu dianggap punya makna yang jauh lebih dalam. Dan dari sinilah semuanya mulai meledak. Di video ini kita bakal bahas kenapa satu adegan kecil bisa bikin publik Korea marah besar, kenapa isu ini dikaitkan dengan Cina, sampai akhirnya tim produksi drama harus meminta maaf secara resmi. Dan percayalah semakin dibahas, kasus ini malah makin rumit. Jadi kontroversinya bermula setelah episode terbaru tayang. Di adegan penting itu, Ian resmi naik tahta sebagai raja. Harusnya ini jadi momen megah dan emosional, tapi justru penonton malah fokus ke dua hal, mahkota kerajaan yang dipakai dan seruan Chonse dari para pejabat. Nah, disinilah konteks sejarah mulai masuk. Dalam sejarah Asia Timur, zaman dulu, terutama hubungan antara dinasti Joseon dan Cina, simbol kerajaan itu sangat sensitif. Bahkan jumlah untayan pada mahkota pun punya arti politik. Banyak netizen Korea menilai atribut yang dipakai di drama ini terlalu identik dengan sistem kerajaan bawahan dinasti Cina. Lalu muncul lagi soal seruan Chonse. Secara sederhana, di masa lalu Kaisar Cina menggunakan seruan Manse yang berarti 10.000 tahun. Sedangkan kerajaan bawahan atau tributary state menggunakan Chonse yang berarti 1000 tahun. Dan karena itu, sebagian penonton merasa drama ini seperti menggambarkan Korea berada di posisi bawahan Cina. Masalahnya, isu ini bukan sekadar soal drama di Korea Selatan. Topik seperti ini sangat sensitif karena berkaitan dengan identitas nasional dan sejarah negara mereka. Apalagi beberapa tahun terakhir, hubungan budaya Korea dan Cina memang sering memicu perdebatan. Mulai dari klaim budaya, hanbok, kimchi, sampai isu sejarah kerajaan kuno Korea yang pernah ramai diperdebatkan. Karena itu ketika ada drama yang dianggap kurang hati-hati memakai simbol sejarah, reaksinya langsung besar. Dan yang bikin kontroversinya makin panas, beberapa netizen mulai mengaitkan drama ini dengan Northeast Project. Buat yang belum tahu, Northeast Project adalah proyek penelitian sejarah dari Cina yang selama bertahun-tahun sering dituduh mencoba memasukkan sebagian sejarah dan budaya Korea ke dalam narasi sejarah Cina. Jadi ketika ada simbol kerajaan Korea yang dianggap terlalu pro-Cina di drama populer, reaksinya langsung meledak. Bahkan banyak komentar netizen yang benar-benar pedas. Ada yang bilang drama ini memang sampah sampai akhir. Yang lain juga menulis, Joseon Exorcist saja dulu sudah kontroversial, tapi mereka malah memasukkan ini di episode terakhir, dan ada juga yang sampai stres membayangkan subtitle Cina dan Jepang pakai istilah Chonse. Jujur, kalau dilihat dari luar Korea, mungkin sebagian orang bakal mikir, bukannya ini cuma drama fiksi, dan sebenarnya itu juga yang jadi perdebatan. Karena pihak produksi sendiri mengatakan kalau ini adalah drama historical alternate universe alias sejarah alternatif. Artinya memang bukan dibuat 100% akurat secara sejarah. Tapi masalahnya ketika memakai elemen sejarah nyata, terutama simbol kerajaan dan identitas nasional, publik tetap berharap ada batas yang dijaga. Ini mirip kayak kalau ada film sejarah yang mengubah simbol negara secara sembarangan. Walaupun fiksi, tetap bakal memicu reaksi. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya drama Korea kena masalah seperti ini. Sebelumnya ada yang juga sempat dihentikan karena kontroversi terkait penggambaran budaya dan unsur Cina di era Joseon. Makanya banyak netizen langsung membandingkan dua kasus tersebut. Yang menarik, kontroversi kali ini juga makin besar karena drama ini cukup populer di luar negeri. Jadi sebagian netizen Korea merasa, ini bukan cuma konsumsi lokal lagi, dunia juga nonton. Dan mereka khawatir interpretasi sejarah yang dianggap salah itu malah menyebar secara global. Akhirnya, karena kritik makin besar, tim produksi pun merilis permintaan maaf resmi. Mereka mengakui kurang teliti dalam meninjau detail sejarah dan simbol kerajaan yang digunakan. Mereka juga mengatakan akan memperbaiki audio dan subtitle pada bagian terkait untuk penayangan ulang, VOD dan OTT mendatang. Dan jujur langkah ini menunjukkan kalau mereka sadar isu ini sudah terlalu besar untuk diabaikan. Kalau dipikir-pikir, kasus ini sebenarnya menunjukkan satu hal menarik. Kadang dalam drama sejarah, hal paling kecil justru bisa jadi masalah terbesar. Bukan adegan perang, bukan plot twist, bukan skandal pemain, tapi satu kata, Chonse. Satu detail kecil yang mungkin tidak dipahami penonton internasional ternyata punya beban sejarah dan emosional yang sangat besar bagi masyarakat Korea. Dan di era internet sekarang, detail seperti itu hampir mustahil lolos dari perhatian publik. Pada akhirnya, kontroversi bukan cuma soal drama biasa, ini jadi contoh bagaimana hiburan, sejarah, identitas nasional, dan politik budaya bisa saling bertabrakan.
Dan mungkin inilah tantangan terbesar drama historical modern. Penonton sekarang bukan cuma mencari cerita bagus, tapi juga sensitivitas terhadap sejarah dan budaya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini memang kesalahan besar dari tim produksi, atau netizen terlalu serius menanggapi drama fiksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.